Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk adik-adik kelas 11 TKJ 1, hari ini kita akan belajar mengenai instalasi sistem operasi jaringan berbasis teks, dimana di pertemuan sebelumnya kita kan belajar instalasi Linux Ubuntu ya. Di sini kita akan belajar menginstal sistem operasi Linux Debian versi 8.9. Sebelum kita mengawali instalasi, sebelumnya adik-adik harus download dulu file sistem master ISO nya Debian. Saya menggunakan versi 8.9 seperti ini contohnya, bahwa saya sudah download. Nanti ada 3 file, DVD 1, 2, dan 3, dan totalnya nanti ada 12 GB. Setelah kalian download seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, menginstal Linux Ubuntu, kita buka Oracle VM yang telah kita install kemarin di sini, Oracle VirtualBox-nya. Kalau belum silahkan install dulu, download. Setelah kita klik 2 kali seperti ini, kita jalankan ya. Kita jalankan seperti ini hasilnya. Setelah itu kita buat virtualnya dulu. Kita buat dulu, klik baru atau new kalau bahasa Inggrisnya. Kasih nama, jangan ada spasi. Kalau ada spasi berarti ada underscore. Berarti nama, misalkan saya kasih nama Ubuntu Debian server. Saya tipenya adalah Linux. Kemudian versinya saya menggunakan Debian 32 bit. Oke, kemudian kita klik lanjut atau next. Kemudian kita buat virtual memorinya seperti biasa, kita buat 512. Oke, 512 MB, atau bisa ketikkan di sini langsung. Kemudian klik lanjut atau next. Oke, setelah itu di sini tetap ya, buat hard disk virtual sekarang atau create new virtual hard disk bahasa Inggrisnya. Terus klik buat atau create. Kemudian di sini ada 3 pilihan, VDI, VAD, VMDK. Kalau ada lebih, biasanya ada yang lebih dari 3 bilangnya. Tetapi kita tetap pilih VDI. Kemudian kita klik next atau lanjut. Oke. Di sini tidak ada perubahan, kita pilih dialokasikan secara dinamik. Yang kalau bahasa Inggris nanti pokoknya ada kalimat dinamik, pilih dinamik. Kemudian lanjut atau next. Oke, di sini ada lokasi harddisk yang perlu kita pakai. Ini tidak perlu dirubah juga tidak apa-apa, atau ditambah boleh, tambah bisa geser ini atau diketikkan di sini. Untuk nama di sini pasti akan muncul sesuai yang ada di halaman pertama tadi kita membuat nama. Kemudian klik buat atau new, create new. Oke. Nanti akan muncul di sini Debian server punya saya. Simbolnya sudah beda. Kalau kemarin Ubuntu seperti ini, kalau Debian seperti ini. Oke, setelah buat seperti ini, kita atur dulu virtual kita agar nanti bisa dibuat untuk instalasi. Kita atur seperti ini, kemudian pilih pengaturan atau setting. Seperti penjelasan di pertemuan sebelumnya, kita klik sistem. Kemudian optiknya ditaruh di paling atas, diklik di sini, optikan. Tekan seperti ini kan di atas, kemudian harddisknya di nomor 2. Nah, paham kan? Masih gampang. Oke, yang berikutnya kita masuk ke penyimpanan. Di sini ada, kita akan masukkan Linux Debian-nya. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini ya. Kita pilih Debian yang telah kita download tadi. Debian-nya. Ya, di sini ketika kita klik di sini di kaset nanti akan diarahkan kasetnya di mana. Nah, jadi pilih yang kosong ini kan kaset CD-nya, kemudian pilih ini, kemudian pilih berkas atau bahasa Inggrisnya add file. Kemudian di mana file master Debian-nya disimpan. Kalau saya punya di local disk D, kemudian ada di folder Pak Rahman, kemudian aplikasi, kemudian Debian. Dan yang digunakan nanti adalah DVD 1 atau master DVD 1. Ditekan open. Oke, nanti di sini akan muncul namanya. Oke. Setelah itu kita oke.
Nah, ini belum mulai install. Nah, nanti bagi yang tidak memiliki master Ubuntu atau Debian-nya, untuk belajar di rumah atau besok ketika di sekolahan bisa minta ke saya. Oke adik-adik sekalian, bahwa virtual yang kita buat sudah jadi. Mari kita lanjut untuk proses instalasi Linux Debian-nya. Kita klik virtual yang kita buat tadi, kemudian kita klik mulai atau start, simbol panah warna hijau ya seperti kemarin. Oke, nanti dia akan proses, kemudian dia akan muncul ada beberapa pilihan instalasi. Saya ulangi lagi, saat menginstal Linux kita tidak bisa menggunakan mouse tapi keyboard. Di sini kita arahkan ke bawah, ini ada pilihan masing-masing. Kalau kita ingin menginstal berbentuk teks, kita pilih install langsung. Kalau bentuk grafik berarti kita grafik install. Bedanya apa? Kalau install berarti perintah-perintahnya adalah bentuknya teks. Kemudian kalau grafikal nanti ada tombol next, back, exit dan lain-lain. Nah, di sini kita belajar namanya sistem operasi jaringan berbasis teks, kita pilih yang install aja. Kemudian di enter. Kemudian dia akan proses ke bagian pilih bahasa biasanya. Ya, ditunggu dulu, ini masih proses. Iya betul kan, kita masuk ke dalam oh iya, kita lupa bahwa LAN dari sini kita matikan terlebih dahulu agar nanti tidak merepotkan ketika menginstal. Kita matikan dulu. Cara mematikannya, saya cabut kabel LAN-nya. Oke, sudah silang seperti ini. Kita kembali ke sini ya, English. Kita pilih yang English, bahasanya kita English. Kemudian kita pilih negara kita kan tidak ada, kita pilih order. Setelah order kita pilih Asia, benua kita kan Asia, enter. Kemudian kita pilih negara kita adalah Indonesia. Terus di sini adalah pilih dari untuk mengkonfigurasi bahasa dari keyboard kita menggunakan United States, tidak ada perubahan. Oke, di sini juga sama, keyboardnya kita menggunakan American English. Tunggu proses, mungkin hanya 5 menit. Oke, sudah selesai. Kita menunggu. Di sini kita memberikan nama hostname kita, namanya apa terserah. Saya menggunakan nama saya Rahman. Oke, kemudian tekan enter. Domain name-nya apa? Kita kasih nama sama, tidak apa-apa, Rahman. Tapi di belakangnya kita berikan seperti yang ada di konfigurasi network di sini ya. Domainnya itu harus ada, belakangnya ada .com, .net, .edu, .or atau .org. Nah, di sini saya menggunakan .org. Kemudian enter. Oke, kemudian root, password root atau password adminnya saya buat standarnya 1 sampai 6. Kemudian di enter. Kemudian kita ulangi lagi passwordnya yang tadi 1 sampai 6, enter. Oke, sekarang full name kamu apa? Boleh sama seperti nama tadi, Rahman gini, boleh. Kemudian enter lagi. Nah, di sini langsung tidak usah diganti, jadi namanya akan muncul yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian enter aja. Terus kita masukkan password sebagai user biasa atau bukan user admin. Kalau root tadi kan user admin. Kita samakan dengan passwordnya root juga boleh 1 sampai 6. Makanya kalau memberi password jangan yang rumit biar nggak lupa. Kemudian setelah memasukkan enter, kemudian masukkan lagi 1 sampai 6. Kemudian enter. Oke, nanti ditunggu sampai proses selesai. Oke adik-adik, setelah tadi kita menunggu, kita sudah masuk ke tampilan berikutnya, yaitu kita akan mengatur dari zona waktu kita.
Zona waktu kita ada di Jawa Timur, jadi kita pilih di situ ada pilihan Java, jadi yang paling atas sendiri Java, di enter. Oke, kemudian nanti akan proses kembali, ditunggu lagi. Kemudian di sini kita akan melakukan partisi. Ya, kita nanti akan menggunakan partisi secara otomatis, yaitu semua disk akan kita gunakan untuk Linux Debian. Jadi biar tidak bingung adik-adik sekalian, kita pilih use entry disk, kita enter. Di sini sudah muncul hard disk yang kita buat di virtual tadi. Di situ ada VBox hard disk 10.8 GB, kita enter. Kemudian di sini partisinya mau dibuat apa, kita buat untuk semuanya aja, jadi biar nggak bingung, kita all files, kita enter. Langsung nanti partisinya akan jadi seperti ini, yaitu primary, ext4 sama swap. Kemarin pelajaran swap itu apa, ext itu apa, di buku juga sudah ada, sudah dibagi semuanya lengkap penjelasannya. Kemudian langsung pilih finish, di enter. Nah, ntar ada pilihan yes sama no, apakah kita menggunakan partisi tersebut, kita pilih yes biar bisa lanjut. Kalau no berarti partisi ulang. Kita proses, kemudian dia akan melakukan instalasi sistem. Kita tunggu, mungkin dari sini akan lama, ya, agak lama. Hampir selesai ya, kita tunggu hampir 100%. Oke, di sini apakah kita akan menginstal package dari binary disk DVD 1 tadi? Kita di sini pilih no ya, jangan yes. No. Yang kedua sama, kita disuruh install atau enggak? Ya no saja, nanti kita install secara manual, bisa setelah Debian-nya selesai diinstal, pilih no. Oke, kemudian kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, instalasi tadi kita sudah menunggu lama ya. Sama di sini kita apakah konfigurasi apa tadi package-nya ditambah atau tidak lewat CD. Di sini kita tetap pilih no. Nanti saja kita install kalau sudah selesai. Pilih no. Nah, di sini paket-paketnya yang kita install apa? Kita hanya menggunakan yang standar saja. Jadi di sini kita hilangkan dengan tanda spasi. Kalau kita memberi tanda tinggal kasih bintang seperti ini. Jadi kita pilih yang standar sistem utility, yaitu di bawah sendiri, agar nanti instalasinya juga nggak lama, biar cepat. Karena nanti konfigurasinya kita buat manual aja setelah instalasi semuanya selesai. Kita enter, continue, kemudian dia proses 265, dia mengekstrak file 265 file. Nanti nunggu sampai 100%. Ya, jangan jenuhlah kita menunggu. Oke, ini hampir mau selesai. Dia masih menginstal grup boot. Nah, di sini kalau diminta grup boot, kita pilih yes, jangan no. Nanti biasanya kalau pilih no nggak bisa masuk ke Linux Debian-nya. Kita pilih yes. Kita menggunakan di sini, kita device-nya bagaimana, manual atau otomatis? Kita bikin otomatis saja, yaitu pakai dev SDA dari VirtualBox-nya. Pilih yang kedua, enter. Kemudian dia proses lagi sampai 100%. Oke, di sini sudah selesai. Ini adalah finalisasi instalasi Linux Debian-nya. Kalian tinggal klik continue. Setelah itu Linux-nya bisa kita pakai. Kita continue, enter, tekan enter. Kemudian dia akan restart. Masih proses. Nanti akan muncul login. Kalau kita lihat akan muncul login, nanti kita tinggal login.
Nah, bener kan, di situ ada nama yang saya buat, Rahman terus login. Login ini bisa menggunakan user yang kita buat dengan nama kita atau pakai admin. Nah, biasanya kalau di Linux Debian kita menggunakan yang admin, yaitu adminnya adalah root atau nama kita tadi. Kita coba dulu ya, Rahman ya saya, dan kita enter. Nah, password nanti ketika kita mengetikkan tidak muncul di layar, jadi jangan kaget loh Pak kok gak bisa diketik. Enggak, itu memang passwordnya tidak ditampilkan. Tadi saya menggunakan password 1 sampai 6. Apakah berhasil? Kalau berhasil nanti muncul $S dengan nama saya tadi, bener kan? Oke, kalau ingin keluar tinggal ketikkan exit seperti ini, kemudian enter. Nanti dia akan minta login lagi seperti tadi. Nah, bener kan? Kita masuk ke adminnya, yaitu root, ROOT, kecil semua, enter. Passwordnya sama seperti yang saya pakai tadi, yaitu 1 sampai 6. Enter. Bedanya simbolnya nanti adalah pagar kalau yang user biasa menggunakan $. Bedanya apa? User admin nanti bisa menambah paket-paket atau aplikasi tambahan, kalau $, tidak bisa, hanya memonitoring saja. Kita ke exit ya. Oke. Kemudian kita matikan. Cara mematikannya tinggal klik mesin, kemudian ACP shutdown. Dia akan mati, virtualnya akan tertutup sendiri. Sama cara mematikan Ubuntu kemarin juga sama caranya, cuma saya kemarin lupa tidak memberikan caranya sama. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada nanti tinggal komentar di bawah video yang akan saya tampilkan di I/O, atau bisa WA saya secara pribadi. Oke ya, nanti kalau ingin menjalankan kembali setelah komputer mati atau dan lain-lain, jangan lupa di pengaturan ini yang di sistem nanti dirubah lagi ke harddisk yang nomor pertama. Jadi saya ulangi lagi ya, pengaturan sistem, kemudian di sini ada harddisk dan optiknya ditaruh di bawah. Kalau tidak, biasanya dia kalau dijalankan kembali akan minta instalasi ulang lagi. Nah, biar gak terjadi hal semacam itu, harusnya ditaruh yang pertama, kemudian oke. Nah, nanti tinggal jalankan lagi, bisa dipakai. Oke, dari sini sekian materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan bisa komentar nanti atau WA saya secara pribadi. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.